Right. Hari ini kita melanjutkan pembahasan di serial khotbah kita yang baru, yaitu 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Kita sudah belajar bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga tidak melakukan yang Yesus gak suka. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus menghindari yang Yesus tidak suka. Karena selalu saya bilang, meskipun kita berdoa, meskipun kita ke gereja, meskipun kita baca Alkitab, tapi kalau kita tidak melepaskan yang Yesus gak suka, hidup Kristen kita gak maju-maju. Hidup Kristen kita tidak apa saudara? Tidak maju-maju. Nah hari ini kita mau sama-sama lihat pembahasan kedua. Dan hari ini dalam pembahasan kedua, janganlah kita berasumsi. Rancangan Tuhan besar. Rancangan Tuhan apa? Rancangan Tuhan dahsyat. Rancangan Tuhan apa? Dahsyat. Rancangan Tuhan sempurna. Sama-sama bilang sama saya, sempurna. Yang membuat persoalan kadang-kala bukan hanya setan. Sebab roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Setan kita usir harus lari. Setan kita usir harus lari. Saudara di rumah ketika live chat saudara, setan saya usir harus lari. Kenapa? Karena Alkitab berkata lawan iblis, maka iblis akan lari. Nah kadang-kala persoalan serius kita bukan lagi setan, tapi persoalan serius kita adanya di pikiran kita. Kita mulai apa? Berasumsi. Nah ada banyak orang Kristen hidupnya nggak bisa maju-maju. Ada banyak orang karunianya hebat, tapi persoalannya, pikirannya selalu dikendalikan oleh hal-hal negatif. Dalam pepatah bahasa Inggris ada istilah begini, assumption is the mother of confusion. Di mana ada asumsi, selalu ada kebingungan. Banyak rumah tangga nggak bisa bahagia karena suami sudah punya asumsi. Istri saya cerewet, istri saya egois, istri saya begini. Sementara sang istri juga sudah punya asumsi. Semua laki-laki pasti nggak betul, semua laki-laki pasti nggak setia, semua laki-laki pasti kalau ada celah sedikit pasti berbuat dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang saya percaya Tuhan ingin kita bahagia. Lumayan ada 2 orang yang bilang amin. Yang saya percaya Tuhan ingin kita bahagia. Nah udah mulai lumayan. Yang saya percaya Tuhan mau kita bahagia. Dan yang saya juga percaya setan mau kita menderita. Iman menimbulkan pengharapan. Iman menimbulkan apa? Pengharapan. Asumsi mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga saya terlalu percaya. Musuh iman adalah asumsi. Musuh iman adalah apa? Asumsi. Berarti kalau Tuhan berikan iman, sehingga Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Maka kalau setan bisa berfirman, maka firman setan apa yang jelek, apa yang buruk, apa yang menyedihkan, apa yang mengacaukan, itulah yang kau pikirkan. Sekarang jujur sama diri saudara sendiri. What is in your mind? Apa yang dalam pikiran saudara? Kalau dalam pikiran saudara sebenarnya jangan-jangan suami saya gini, jangan-jangan suami saya gini, jangan-jangan suami saya gini. Atau sebaliknya, jangan-jangan istri saya begini, jangan-jangan istri saya begini. Ini yang saya mau bilang. Must be not from God. Bukan dari Tuhan. Nah disinilah hikmat kita. Apapun yang dari Tuhan kita terima. Apapun yang dari Tuhan kita terima. Apapun yang dari setan kita lawan. Apapun yang dari setan kita lawan. Jangan sebaliknya. Yang dari setan kita nikmati, kita terima. Ya, jangan-jangan benar. Lalu kita entertain. Lalu kita bingung, kenapa saya Kristen tapi rumah tangga saya nggak bahagia? Kenapa saya Kristen, hidup saya nggak berkemenangan? Kenapa saya Kristen, saya nggak lihat mujizat? The problem is very simple. Saya ngerti saudara tidak berzina. Saya ngerti saudara tidak penyembah berhala. Saya ngerti saudara tidak pakai narkoba.
Karena setan pikir orang ini nggak bisa dihancurkan dengan narkoba, orang ini nggak mungkin jatuh dengan perselingkuhan, orang ini nggak mungkin jatuh dengan penyembahan berhala, tapi saya bisa buat dia menderita dengan apa? Asumsi. Hari ini saya ulangi, tidak harus kita menderita karena perzinahan, tidak harus kita menderita karena penyembahan berhala. Tidak harus kita menderita karena LGBT, tidak harus kita menderita karena obat terlarang. Kita menjaga dosa-dosa besar ini, tetapi iblis masuk dengan sesuatu yang bahkan kadang-kala kita nggak pikir itu dosa, yaitu apa? Asumsi. Nah, ini yang kita mau belajar. Alkitab bilang dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, atau datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapi. Jadi Alkitab mau gambarkan. Mungkin kau tidak berzina, mungkin kau tidak minum mabuk, mungkin engkau tidak berjudi, mungkin engkau tidak LGBT. Tetapi persoalan yang seringkali kita kehilangan anugerah besar Tuhan, karena kita penuh dengan apa? Sangkaan. Kita penuh dengan assumption. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya Alkitab bilang you have to believe. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian pada orang lain, ia akan apa? Menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat apa? Tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan lain kata, Alkitab mau bilang, kalau sangkaanmu tidak tepat, maka otomatis tindakanmu akan tidak tepat. Dalam istilah komputer ada istilah garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk di dalam pemikiran kita bukan kebenaran, kalau yang masuk dalam pikiran kita hanya praduga, hanya asumsi, hanya sangkaan, maka outputnya juga bukan kehendak Tuhan. Jelas sampai di sini? Yes. Kita lihat selanjutnya. Klik. Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Klik. Ayat 34-nya. Jangan kamu menyangka, nah kembali. Persoalannya adalah sangkaan, dugaan, asumsi, assumption. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah apa? Orang-orang seisi rumahnya. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, kok sangat berbeda? Selama ini aku tahu Yesus adalah Raja Damai, betul. Tapi sekarang Yesus bilang, aku datang bukan hanya untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pemisahan. Artinya apa? Kadangkala dalam mengiring Yesus harus ada resiko. Kalau sangkaan kita tidak tepat, cenderung kita menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Kan Yesus bawa damai, ya berarti kita harus bawa damai dong. Kalau orang berdosa ya nggak apa-apa. Kan nanti kalau kita ngomong kan dia tersinggung. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul Yesus bawa damai. Tapi Yesus juga mengajarkan kita harus punya prinsip. Amin. Sama-sama bilang saya harus punya prinsip. Sama-sama bilang saya harus punya prinsip. Haruskah saudara tetap bergaul dengan para penjina? No, saudara boleh aja berkenalan. Tapi saudara juga harus berani berkata.
Saya nggak bisa tinggal dengan para penzina. Dan di saat ini Alkitab berkata akan ada pemisahan. Makanya Alkitab bilang, pisahkan dirimu dari apa yang najis. Keluarlah kamu dari antara mereka. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kalau asumsi kita keliru, maka otomatis sikap kita akan keliru. Jelas nggak kira-kira sampai di sini? Kan kita pikir, oh ya Tuhan kan mau saya bawa damai, oke. Meskipun hidup sama kumpulan yang gak betul gak apa-apa. Tanpa disadari, ada banyak orang Kristen akhirnya terseret. Karena tidak mau memisahkan diri. Klik, lanjut. Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya akhirnya aku sadar itu hanya sangkaan, itu hanya dugaan, itu hanya asumsi. Sesungguhnya kau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi ketika kita dalam masalah, suara setan akan datang dalam bentuk asumsi. Tapi suara Tuhan akan datang dalam bentuk apa? Kebenaran. Tuhan mulai ingatkan kita, engkau berharga. Tuhan mulai ingatkan kita, kamu cakap menanggung segala perkara. Tuhan mulai ingatkan kita untuk sementara kita lewati badai. Tapi setelah badai ini ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya kemudian simpulkan begini, klik. Praduga dan asumsi menciptakan banyak sikap, tindakan, dan keputusan yang berbahaya. Dan ada banyak orang gak pikir bahwa assumption ini serius. Banyak orang pikir ya normal lah pendeta, kan setiap orang modelnya kan beda-beda. Ada orang yang bahkan berprinsip gini, kita sebaiknya mikir aja yang jelek dulu pendeta. Nah nanti kalau dapat yang bagus ya anugerah. Ujang pasal 7 ayat 1. Alkitab saya nggak ada kitab Ujang, saudara-saudara. Kita pikir aja yang benar dulu. Kita pikir aja yang baik dulu. Kita berpikir aja yang sesuai firman Tuhan. Kalaupun kemudian tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap maju dan percaya Tuhan punya rancangan yang indah buat orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara jangan dibodok-bodoki dengan konsep-konsep yang kelihatannya asik tetapi isn't biblical, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya suka dengar orang-orang yang kalau dia ngomong kelihatannya asik gitu. Kan kalau kita udah mikir yang menyedihkan pendeta, tiba-tiba dapat berkat, kan kita senang. Tapi kalau kita udah mikir senang, tiba-tiba nggak dapat seperti kita harapkan, kita kecewa. Loh, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara belum apa-apa udah mikirin yang susah, pas senang juga, oh ya oke. Saudara tidak melakukan yang Tuhan suka. Karena Alkitab ajarkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan. Tapi waktu kita tidak mendapat seperti yang kita harapkan, kita tahu Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. The standard is not what do you want. Standarnya bukan apa yang sebenarnya kamu mau. Tapi standarnya adalah apa saja yang Tuhan sediakan, saya siap menghadapinya karena itu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya saya bilang, praduga dan asumsi bisa menciptakan banyak sikap, tindakan, dan keputusan yang apa? Berbahaya. Klik. Adapun praduga dan asumsi buat saya adalah serangan setan. Sama-sama bilang sama saya, asumsi adalah serangan setan. Soalnya kayaknya sama setan baik banget ya. Asumsi adalah serangan setan. Agak tegas sedikit ya. Asumsi adalah serangan setan. Kalau serangan setan kita entertain, we are in trouble.
Saudara di rumah ketika live chat saudara, asumsi adalah serangan setan. Jadi serangan setan bukan hanya perzinahan. Serangan setan bukan hanya LGBT. Serangan setan bukan hanya penyembahan berhala. Tapi serangan setan buat banyak anak Tuhan adalah asumsi. Dan lebih parahnya ketika asumsi dia anggap suara Roh Kudus. Ada banyak orang yang berasumsi lalu pikir, jangan-jangan ini hikmat yang Tuhan berikan buat saya. No. Roh Kudus tidak pernah berbicara dengan gaya asumsi. Amin kek apa kek. Ini kayaknya saudara nih orang-orangnya nih yang pelaku-pelakunya ini. Lalu ketika terjadi, saudara pikir itulah suara Tuhan. No. Berlaku apa yang Ayub katakan, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. When you are afraid, at the same time, it's mean you have faith in it. Ketika saudara khawatir, ketika saudara takut, sebenarnya saudara sedang mengimani ketakutan itu akan terjadi. Dan ketika itu terjadi bukan berarti suara Tuhan. Tapi itu berarti intimidasi setan sedang berlaku dalam hidup saudara. Jelas nggak kira-kira sampai di sini? Salah satu pekerjaan iblis adalah apa? Penipu. Sama-sama bilang sama saya, penipu. Sehingga sesuatu yang salah kita yakini sebagai kebenaran. Ketika asumsi sudah saudara anggap sebagai suara Roh Kudus, maka you are in a big trouble in your life. Sebagai gembala saya mau ingatkan buat saudara. Berulang-ulang supaya saudara ngerti. The devil is a deceiver. Iblis itu adalah penipu. Ketika suara asumsi sudah saudara anggap suara Roh Kudus. Dan saudara udah nggak bisa bedain lagi mana suara Roh Kudus, mana suara asumsi. Saya cuma mau bilang, hidupmu sudah dijajah oleh kuasa kegelapan. Asumsi dan praduga adalah serangan setan. Asumsi dan praduga adalah apa saudara? Serangan setan. Saya mau saudara yakinkan sehingga setiap kali pikiran-pikiran negatif muncul, tolak dalam nama Yesus. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, itu yang mau saya pikirkan. Hidupku dahsyat. Sama-sama bilang hidupku dahsyat. Sama-sama bilang hidupku dahsyat. Sama-sama bilang hidupku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo kita lanjut. Praduga dan asumsi adalah serangan setan. Agar hidup kita tidak bisa bahagia dan membuat orang di sekitar kita juga apa? Terganggu. Karena biasanya orang yang berasumsi senang share ketakutan dan kekhawatirannya. Aduh saya ini ngerasa gini nih. Dan orang gak nyaman. Makanya selalu saya bilang, before you share something to others, sebelum saudara share sesuatu pada orang lain, satu tanya dulu. Ini jadi berkat nggak? Ini bawa damai nggak? Ini menyenangkan Tuhan nggak? Ini meluaskan pekerjaan Tuhan nggak? Kalau ternyata nggak bawa damai, kalau ternyata nggak menyenangkan hati Tuhan, kalau ternyata nggak meluaskan kerajaan Allah, telan sendiri. Apa saudara? Telan sendiri. Ya kan? Wah, nih, hati-hati lu nanti begini. Astaga. Itu yang setan mau buat. Tetapi kalau hidup saudara membawa damai, sukacita, wah saya percaya nih, hari ini hari yang baik. Saya percaya Tuhan mau kerjakan hal dahsyat. Itu membawa semangat buat orang lain. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center selalu membawa sukacita dan semangat buat orang lain. Sama-sama bilang, saya siap. Siap? Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari, adapun praduga dan asumsi dimulai dari pikiran negatif yang tidak mau dikoreksi. Jadi ketika serangan pikiran negatif datang, lalu kita entertain it, kita menikmatinya, nah itulah yang menjadi asumsi. Klik. Bicara tentang praduga dan asumsi,
Yang saya catat di sini, ada orang-orang yang tidak memiliki gangguan praduga dan asumsi. Ada orang yang very clear with this. Ada orang yang selalu pikirannya pasti positif. Dan gak tahu kenapa, sekarang ini kalau orang selalu pikirannya positif itu diserang banyak orang. Ah, lu siapa sih? Lu pikirannya positif terus, lu pikirannya positif terus, lu pikirannya positif terus. Lu Alkitab ajarkan. Sesuai imanmu jadi padamu. Amin. Kalaupun ternyata terjadi sebaliknya, berlaku firman Tuhan, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bukankah Yusuf selalu berpikir positif? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Bukankah Daud selalu berpikir positif? Engkau boleh mendatangi aku dan pedang, tombak dan tembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saya bayangkan betapa indahnya hidup saudara. Betapa bahagianya masa muda saudara. Betapa bahagianya rumah tangga saudara. Kalau engkau adalah orang-orang yang berpikir positif. Amin. Orang ngomong. Saya ulangi sekali lagi. Saya tidak bisa bayangkan betapa bahagianya hidup saudara. Betapa bahagianya hari-hari saudara. Betapa bahagianya rumah tangga saudara kalau selalu berpikir positif. Siap? Ini kalau pendeta yang ngomong begini nggak usah dilawan, nggak usah dalam hati. Ya pendeta tapi kan nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya kan, dalam hidup saya juga. Lu kita tahu kok. Sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Yang setuju sama saya katakan saya mau berpikir positif. Karena memang bicara tentang praduga asumsi, ada orang-orang yang tidak memiliki gangguan praduga dan asumsi. Dia berpikir selalu positif. Tapi kadang-kala ketika Tuhan bicara sesuatu yang kelihatannya negatif, dia juga ngerti. Saya tetap harus berpikir positif di tengah situasi yang akan terjadi ini. Yang kedua, bicara tentang praduga dan asumsi, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, namun bisa mengatasi serangan setan dalam bentuk praduga dan asumsi tersebut. Jadi kelompok yang kedua, ada kalanya iblis menyerang. Tapi dia tahu itu setan. Dia tahu bagaimana mengalahkannya. Daud ngomong sama dirinya sendiri, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan. Daud ngomong sama dirinya sendiri, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan. Hai jiwaku ingatlah Tuhan dan kasih-Nya. Berarti di saat-saat seperti itu dia merasa betul ada sebuah serangan. Tapi dia lawan dengan iman. Daud bilang apa? Aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Pertanyaan saya, kenapa out of blue? Tiba-tiba Daud bilang, aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Yang saya simpulkan, karena saat itu seperti ada sebuah serangan yang bicara, you can make it, you will finish. Kamu akan selesai, kamu gak akan kuat, kamu gak akan mampu menghadapinya. Tapi dengan bangga dia katakan, aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Saudara-saudara yang sedang merasa gagal, saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang menurut perhitungan manusia tidak ada harapan, ngomong dalam iman saudara, aku tidak akan mati, rumah tanggaku tidak akan hancur, bisnisku tidak akan berantakan, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Itu yang saya bilang. Dia menghadapi serangan asumsi, but they know how to handle it. Mereka tahu bagaimana menghadapinya. Yang ketiga, bicara tentang praduga dan asumsi, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, namun merasa benar sendiri, sehingga tidak pernah merasa perlu berubah dan mengatasinya. Saya pernah ketemu orang kayak gini nggak? Halo? Ya saya sendiri itu pendeta. Jadi gini, dia ini asumsi. Lalu ditegur sama orang.
ditegur sama istrinya, ditegur sama sahabatnya, ditegur sama suaminya, ditegur sama hamba Tuhan. Kamu jangan berasumsi begitu. Enak aja, pendeta tuh nggak tahu sih. Kamu terus nyalahin saya terus. Orang berasumsi yang merasa dirinya benar. Bahasa saya bilang, sudah dalam taraf akut dan berbahaya. Apa saudara? Akut dan berbahaya. Orang kayak gini kalau dinasehati malah dimusuhin orangnya. Kamu tuh selalu nyalahin saya. Kamu tuh gak ngerti. Kamu tuh enak-enak aja. Waduh. Dan khusus yang punya masalah ini. Besok daftar ke Pak Eli untuk baptis ulang, saudara-saudara. Dan tolong kasih tahu masalahnya supaya waktu saya baptis, saya pegang lebih lama kepala sudah di bawah air gitu. Karena orang kayak gini kalau nggak cepat bertindak, dia nggak akan pernah bisa berubah. Dan repotnya, dia bisa menjadi pengaruh buruk buat orang di sekitarnya. Saya berdoa. Kalau ada 1-2 jemaat yang seperti ini cepat berubah. Dan hari ini juga dia mulai bisa merasakan betapa kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Karena orang-orang berasumsi, itu seperti Alkitab bilang. Dia bangun dan berkata ada singa di jalan. Ada singa di lorong. Artinya dia takut sama bayangannya sendiri. Saya selalu bilang begini. Emang engkau gak merasa terjajah ya selama ini? Dengan pikiranmu yang negatif. Boleh gak saya ingatin? Kita punya Tuhan yang besar. Daud sampai bilang, singa dan ular tedung akan kulangkahi. Dan aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Tuhan memberi kemenangan yang gilang gemilang bagi aku. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, jadi ingat ya. Ada orang-orang yang tidak memiliki gangguan praduga asumsi. Ada orang yang dapat serangan but know how to handle. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, namun merasa dirinya benar sendiri. Sehingga tidak pernah merasa perlu berubah dan mengatasinya. Baru yang keempat, ada orang-orang yang mengalami serangan iblis dalam bentuk praduga dan asumsi, ingin berubah, namun belum bisa mengatasi serangan setan dalam bentuk praduga dan asumsi tersebut. Nah ini lebih mending sedikit. Orang yang sadar ini nggak beres nih. This is not how it should be. Sebenarnya nggak harus begini pendeta. Tapi saya belum bisa mengatasinya. Saya berdoa hari ini firman Tuhan menolong saudara. Karena buat saya orang yang berasumsi adalah orang yang terjajah oleh iblis. Klik. Aha. Bagaimana kita bisa bebas dari praduga dan asumsi? Saya percaya firman Tuhan itu hebat. Yang setuju sama saya bilang firman Tuhan itu hebat. Sama-sama bilang firman Tuhan itu hebat. Dia bukan hanya memberitahu persoalan, tetapi dia juga memberi langkah buat kita untuk keluar dari apa? Persoalan tersebut. Bagaimana kita bebas dari praduga dan asumsi? Yang pertama, sadari dulu asumsi ini adalah serangan setan. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Sama-sama bilang saya harus sadar. Asumsi adalah serangan setan. Dan kalau serangan setan harus kita apa saudara? Lawan. Serangan setan harus kita apa saudara? Serangan setan harus kita apa? Lawan. Menyadari kita diberikan Tuhan anugerah besar. Menyadari bahwa kita dipercayakan Tuhan rancangan yang dahsyat. Kita harus tahu dulu. Setiap kali ada serangan asumsi ini dari setan. Dan kita ingat lawan iblis. Bagaimana kita lawan iblis? Yesus berkali-kali bilang ada tertulis. Artinya kita bilang sama setan, hidup saya bahagia, hidup saya berkemenangan, rumah tangga saya diberkati, penyakit saya sembuh. Apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana bebas dari praduga dan asumsi? Sadari juga hal ini sangat toksik dan merusak. Jangan sudah pikir ini benar.
salah satu kelicikan iblis, dia bisa membuat kita berpikir yang salah itu normal. Saudara pernah nggak ketemu orang yang bercerai terus menganggap normal? Saudara pernah nggak ketemu orang yang berselingkuh tuh anggap normal? Pernah? Ya. Ada orang yang menganggap maki-maki gereja, maki-maki hamba Tuhan normal. Dan cara kerja iblis membuat hal yang toksik, membuat kita merasa wajar aja. Makanya anak-anak muda lakukan hubungan seks dan bilang, ya ini normal pendeta. Tahu nggak saudara? Banyak pendeta dibenci hari-hari ini hanya karena menolak gerakan LGBT. Menolak di sini bukan berarti kita benci dengan kelompok LGBT, tapi kita mau kasih tahu sama kelompok LGBT, there is God who can help you. Nah ini ngeri. Ketika hal-hal yang toksik, seperti asumsi, pikiran negatif, lalu orang udah merasa normal, wajar. Saya memang orangnya begitu. No. You are made in heaven. Gak yakin. You are made in heaven. Engkau ini buatan sorga kata Alkitab. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya ini buatan sorga. Karena saya buatan sorga, maka hanya hal-hal yang baik yang Tuhan mau sediakan buat kita. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita bebas dari praduga dan asumsi? Jangan merasa benar sendiri. Meskipun engkau tidak berzina, meskipun engkau tidak menyembah berhala, meskipun engkau tidak terlibat dengan narkoba, tetapi serangan setan bukan hanya itu. Saudara mungkin gak pernah dengar khotbah seperti ini sebelumnya. Mungkin saudara pikir, Gilbert apa-apa setan, kebanyakan bergaul sama Daud Tony situ orang. Tapi yang saya mau bilang, setan itu licik. Target setan cuman bagaimana supaya hidupmu tidak bahagia. Target setan adalah supaya engkau terpisah dari kasih Kristus. Target setan adalah supaya engkau tidak memikirkan karya Tuhan yang luar biasa. Dan saya ngerti sebagian orang yang suka berasumsi dan berpikiran negatif akan berpikir, masalahnya bukan saya pendeta, masalahnya orang-orang yang gak mau ngerti. Nah itu yang saya bilang. Persoalan dengan orang asumsi adalah merasa benar sendiri. Yang keempat, bagaimana bebas dari praduga dan asumsi? Yang pertama, sadari dulu hari ini. Sadari dulu hal ini adalah serangan setan. Yang kedua, sadari juga hal ini. Asumsi dan praduga sangat toksik dan merusak. Yang ketiga, bagaimana bebas dari praduga dan asumsi? Jangan merasa benar sendiri. Yang keempat, ini penting. Kelilingi diri kita dengan orang-orang positif di sekitar kita. Asumsi dalam taraf tertentu itu rotten, berkarat, dan dalam banyak hal asumsi saya pelajari ternyata ditumpangin tangan gak cukup. Karena udah rotten gitu. Udah berkarat. Ada orang-orang yang selesai ditumpangin tangan 2 hari berpikir positif. Ya kembali ke selera asal. Dan saya pelajari. Yang paling bermanfaat seringkali, yang paling banyak menolong. Orang-orang yang dikuasai oleh asumsi adalah pergaulan. Hati-hati orang berasumsi yang sudah bergaul dengan orang-orang yang capek sama saudara. Hati-hati bergaul dengan orang-orang yang apa saudara? Sudah capek. Karena asumsi itu harus dilawan. Kalau orang di sekitar saudara sudah capek,
Saudara mau ngomong apa aja pasti diiyain. Dan akhirnya saudara membenarkan pikiran saudara sendiri. Saudara harus berkawan dengan orang-orang yang mulai berpikir positif. Udah gak usah mikirin gitu. Percaya aja Tuhan pasti tolong. Lama-lama saudara pikir, iya ya. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Tetapi saya juga bisa berani katakan, pergaulan yang baik menghancurkan kebiasaan yang buruk. Ketika asumsi saudara sudah terlalu buruk, coba rubah pergaulan saudara. Atau saudara mulai beritahu kepada orang di sekitar saudara. Now I know my problem is assumption. If I start to assume things, if I start to assuming things, please tell me. Dan ketika engkau mau diarahkan dan dibimbing, iman mulai bangkit. Dan waktu iman mulai bangkit, perkara dahsyat mulai Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dan saya berdoa hari ini, supaya setiap jemaat bukan hanya menjadi anak Tuhan yang hebat, tetapi menjadi anak Tuhan yang bebas dari asumsi. Amin. Bagaimana bebas dari praduga dan asumsi? Berjuang terus untuk kalahkan pikiran negatif dengan banyak bergaul dengan firman Tuhan serta mohon tuntunan Roh Kudus. When we realize, waktu kita tahu this is a problem, selalu saya bilang salah satu yang setan mau buat yaitu membuat ketenangan semu. Apa saudara? Ketenangan semu. I'm okay. I'm okay. Tahukah saudara? Kapan kita pergi ke dokter? Waktu we know that we are not okay. Jadi menyadari bahwa there is something wrong in me bukan sesuatu yang jahat. Tetapi merasa terus-menerus there is something wrong with me, itu sesuatu yang salah. Itu adalah intimidasi iblis. Tapi when we know, it's me. Itu saya. Saya ini berasumsi. Berarti ini harus saya perbaiki. Ketika we think that we are okay, otomatis yang salah siapa saudara? Orang lain. Istri saya yang salah, kenapa dia tidak mau mengerti saya? Saya memang orangnya begini. Suami saya yang salah, teman-teman saya yang salah. Sehingga semua orang mulai menjauh dari saudara. Kadang ngomong sama saudara, isinya negatif terus. Tapi hari ini saya berdoa. Ketika saudara bergaul dengan firman, saudara bergaul dengan Roh Kudus, maka engkau akan dibimbing Tuhan untuk menyadari bahwa karya Allah dahsyat. Yang pertama, hidupmu akan bersyukur. Yang kedua, hidupmu akan beriman. Yang ketiga, hidupmu akan bersukacita. Dan yang keempat, hidupmu berani rancangkan perkara-perkara besar bagi kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah.